Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan teori inokulasi. Sejarah teori inokulasi. Teori ini berawal pada tahun 1950-an dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh ahli mengenai persuasi. Kemudian digali lebih dalam oleh William McGuire bersama kawan-kawannya. Sehingga pada tahun 1964, William McGuire pun mengenalkan teori ini yang menyatakan bahwa sikap penerima pesan persuasi menjadi resisten terhadap serangan sikap sebagaimana cara tubuh yang diimunisasi dari serangan virus. Teori ini relevan karena keyakinan yang tak tertandingi dapat diombang-ambingkan jika pemegangnya tidak terbiasa mempertahankannya. Dosis yang lemah dari sebuah argumen balasan akan menyebabkan kepercayaan menjadi lebih resisten. Di bidang medis, pendekatan ini lebih efektif daripada pengobatan suportif dalam menghasilkan resistensi. Di bidang persuasi, menyajikan argumen yang mendukung kepercayaan kurang efektif dibandingkan membiarkan si penerima pesan mendapat serangan lemah terhadap kepercayaan tersebut. Lalu di sini saya akan meneruskan pembahasan sebelumnya. Di sini ada definisi teori inokulasi. Teori inokulasi adalah salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Teori inokulasi pertama kali dikembangkan oleh William J. McGuire di awal tahun 1960-an berdasarkan temuan kelompok Yale mengenai pesan persuasi yang menghadirkan dua sisi argumen ketika menyangkal sisi yang berlawanan. Teori inokulasi atau teori suntikan pada mulanya pertama kali ditampilkan oleh McGuire yang dimana ia mengambil analogi dari peristiwa medis. Dalam teori inokulasi, seseorang memberikan argumen untuk menyangkal argumen lawan dengan tujuan agar dapat saling mempengaruhi lawan bicara. Hal ini disebut juga sebagai komunikasi persuasif, di mana komunikasi persuasif itu sendiri adalah bentuk komunikasi yang mempunyai tujuan khusus dan terarah untuk mengubah perilaku komunikan sebagai sasaran komunikasi. Istilah persuasi sendiri bersumber dari perkataan Latin persuasion yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Komponen-komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan, dilakukan secara sadar atau tidak sadar, dilakukan secara verbal atau non-verbal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, serta memilih strategi yang tepat. Ruang lingkup kajian ilmu komunikasi persuasif meliputi sumber pesan, saluran atau media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks situasional. Pendekatan yang digunakan dalam komunikasi persuasif adalah pendekatan psikologis. Di sini ada 3 fungsi utama komunikasi persuasif. Yang pertama control function, yang kedua consumer protection function, dan yang ketiga knowledge function. Konsep dan analogi teori inokulasi yaitu agar dapat memahami konsep ini, McGuire menggunakan konsep analogi suntikan atau vaksinasi. Menurut McGuire, dalam vaksinasi yang normal itu, virus yang telah dilemahkan kemudian disuntikan kembali kepada individu dalam rangka untuk membangun resistensi terhadap penyakit. Mekanisme yang sama dapat digunakan untuk menginokulasi individu dari serangan terhadap keyakinan yang dimiliki. Berdasarkan teori inokulasi tersebut, argumen berlawanan dengan dosis yang lebih kecil atau argumen yang lebih lemah disebut dengan pesan inokulasi yang diberikan kepada setiap individu. Masing-masing individu ini yang telah terpapar oleh argumen yang lebih lemah kemudian membangun sistem pertahanan yang membantu mereka untuk mempertahankan keyakinannya dan tidak mengubah sikap mereka ketika mereka dikonfrontir atau dengan argumen yang jauh lebih kuat. Nah, itu dia konsep dan analogi dari teori inokulasi. Saya akan menjelaskan tentang elemen teori inokulasi. Penelitian yang dilakukan oleh McGuire di tahun 1960-an membuktikan
keberhasilan inokulasi dengan sangat meyakinkan. Penelitian terkait indikasi keberhasilan inokulasi juga dilakukan oleh Michael P. Fau. Menurut Michael P. Fau, teori inokulasi terdiri dari dua elemen dasar, yaitu treat dan refusional prevention. Treat dalam teori inokulasi mengacu pada peringatan akan kemungkinan serangan terhadap sikap dan kepercayaan seseorang. Orang tersebut sadar akan kesetanaannya terhadap serangan persuasif. Persepsi bahwa ada ancaman yang akan terjadi secara psikologis memotivasi seorang untuk mempertahankan keyakinan dan sikapnya. Lalu yang terakhir ada refutational prevention. Target potensial untuk serangan persuasi seharusnya tidak hanya diperingatkan, tapi pesan inokulasi juga harus mendahului tindakan balasan yang mungkin terjadi. Sambil menyiapkan pesan inokulasi, argumen yang diajukan pihak lain harus diantisipasi dan cara melawannya juga harus dipersiapkan. Terima kasih. Penerapan teori inokulasi sendiri yaitu ada dari berbagai peneliti yang telah melakukan research atau yang telah dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa teori inokulasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang komunikasi, kesehatan, komunikasi politik, komunikasi pemasaran, komunikasi pendidikan, public relation, dan lain-lainnya. Pada umumnya, teori inokulasi ini digunakan untuk membentuk opini publik atau memanipulasi opini publik. Nah, di sini ada beberapa contoh maupun beberapa contoh penerapan teori inokulasi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu contohnya tentang politik. Misalnya seperti pendukung kandidat A dalam sebuah kampanye politik melawan pengaruh dari iklan atau serangan yang dilakukan oleh kandidat B. Nah, itu juga termasuk teori inokulasi. Maupun dari bidang pemasaran, contohnya merek komersial terhadap pengaruh iklan komparatif yang dilakukan oleh pesaing. Contoh lagi dari public relation adalah seperti perusahaan melawan kerusakan kredibilitas dan citra yang dapat terjadi dalam situasi krisis. Itu juga bisa termasuk dalam teori inokulasi, maupun dalam bidang kesehatan tentang remaja terhadap pengaruh tekanan sebaya yang dapat menyebabkan remaja itu menjadi perokok, meminum minuman keras, ketergantungan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.